Oke, kali ini kita bakal bahas sesuatu yang ya selalu agak aneh buat dibicarain, tapi super penting. Saya ngomongin soal seks. Dan lebih spesifik lagi, gimana caranya sains mencoba mempelajari hal ini. Percaya deh, sejarahnya itu liar banget. Penulis Mary Roach lewat kutipan ini bener-bener nangkep inti permasalahannya, ya kan? Rasanya tuh pas banget. Ngomongin seks, apalagi menelitinya secara ilmiah, itu dari sananya emang udah canggung. Nah, ini dia pertanyaannya. Kenapa sih mempelajari fungsi kita yang paling alami ini selalu aja rasanya aneh? Oke, di pembahasan kali ini kita akan melakukan perjalanan menelusuri sejarah penelitian seks yang aneh, berani, dan seringkali lucu banget buat cari tahu jawabannya. Oke, kita mulai dari bagian pertama. Kita akan lihat gimana bahkan bagian paling dasar dari sebuah penelitian ilmiah bisa jadi super rumit kalau udah menyangkut seks. Coba bayangin deh, tahun 1983, para peneliti butuh aktivitas kontrol yang sama sekali nggak ada hubungannya sama seks. Dan pilihan mereka jatuh pada manipulasi tempurung lutut. Iya, Anda nggak salah dengar. Jadi, sebelum masuk ke acara utama, para partisipan ini dibayar untuk duduk dan, ngusap-ngusap lutut mereka demi sains. Tujuannya apa? Ini jadi kontrol non-seksual mereka. Buat memastikan respons yang diukur nanti itu benar-benar karena gairah, bukan cuma karena aktivitas fisik biasa. Aneh banget kan? Oke, sekarang mari kita kenalan sama para perintisnya. Orang-orang pemberani, yang kadang-kadang agak kaku juga, yang nekat membawa urusan seks keluar dari kamar tidur dan membawanya masuk ke laboratorium. Nah, bisa kita lihat di lini masa ini, mulai dari John B. Watson di tahun 1913 sampai ke Masters and Johnson di tahun 60-an. Para peneliti ini, mau itu psikolog atau ahli biologi, semuanya menghadapi cemoohan publik yang luar biasa. Cuma karena apa? Cuma karena mereka menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang paling mendasar tentang cara kerja tubuh kita sendiri. Dan penelitian ini nggak cuma soal manusia loh. Para peneliti awal seperti Albert Schedel misalnya, mulai dari hal-hal yang paling dasar. Mereka sampai mengamati landak buat mematahkan mitos-mitos kuno. Ini nunjukin betapa sedikitnya pengetahuan kita pada waktu itu. Nah, semangat Watson ini kerasa banget di kutipan ini. Dia seolah bilang, ini tuh subjek paling penting dalam hidup. Tapi kok informasi ilmiah kita sedikit banget? Argumennya kuat banget. Fungsi paling vital dalam hidup kita ini layak dapat jawaban ilmiah yang serius, bukan cuma sekedar nasihat dari pemuka agama atau nenek kita. Lalu ada Alfred Kinsey. Karyanya itu terkenal karena pengumpulan datanya yang sangat teliti dan yang nggak biasa. Timnya sampai merekam 300 pria yang lagi masturbasi cuma buat ngukur lintasan air mani, dan yang lebih detail lagi, mereka sampai pasang spray buat ngelindungin karpet oriental yang mahal. Hal-hal kecil kayak gini nunjukin tantangan unik saat mempelajari seks secara ilmiah. Dan hasilnya? Ya, salah satunya adalah jarak ejakulasi yang memecahkan rekor ini, sekitar 2,4 meter. Ini beneran jadi data yang paling menonjol dari studinya Kinsey. Cukup luar biasa. Bahkan sampai tahun 1960-an pun, buku terobosan dari Masters and Johnson ditolak mentah-mentah sama jurnal-jurnal medis. Mereka juga dapat surat kebencian yang jumlahnya luar biasa banyaknya. Ini nunjukin kalau sekedar mengamati dan melaporkan fakta tentang seksualitas manusia aja masih dianggap skandal, bahkan cabul. Oke, berikutnya penelitian ini makin maju. Dari yang tadinya cuma bisa mengamati dari luar, akhirnya kita bisa lihat apa yang terjadi di dalam. Benar-benar di dalam. Selama ratusan tahun, tebakan terbaik kita soal anatomi seksual internal itu ya cuma dari gambar-gambar kayak gini. Leonardo da Vinci misalnya, nebak kalau penis pas berhubungan seks itu lurus kayak tongkat. Tapi begitu ada MRI, realitasnya beda banget. Bentuknya ternyata malah mirip bumerang. Ini benar-benar mengubah semua pemahaman kita. Dan ada kejutan lain. Bagian penis yang kelihatan dari luar itu ternyata cuma sekitar 60% dari total panjangnya pas lagi ereksi. Sisanya, itu adalah akar internal yang nggak kelihatan. Ternyata, sebagian besar anatomi kita itu tersembunyi, jauh lebih kompleks di bagian dalamnya daripada yang kita kira. Hal yang sama juga berlaku buat klitoris. Dulu, organ ini sering dianggap cuma sebagai penis kecil. Tapi ternyata, ini adalah organ internal yang sebagian besarnya nggak kelihatan. Cuma sekitar 1/10 dari total strukturnya yang bisa dilihat dari luar. Sisanya adalah struktur internal kompleks yang melingkari vagina. Nah, tentu aja, kalau ada yang nggak beres, sejarah mencatat upaya-upaya manusia buat memperbaiki masalah seksual. Dan cara-caranya itu, macem-macem. Mulai dari yang aneh banget sampai yang mengerikan. Kita mundur ke abad pertengahan.
Di zaman itu, diagnosis utama untuk impotensi itu bukan medis, tapi magis. Jadi kalau Anda punya masalah, kemungkinan besar penyebabnya adalah Anda kena kutukan penyihir. Menurut buku Panduan Berburu Penyihir dari abad ke-15 ini, impotensi itu disebabkan oleh kutukan. Katanya penyihir bisa secara ajaib menghilangkan penis, terus disimpan di sarang burung. Dan penis-penis itu katanya makan gandum dan jagung. Terus obatnya apa? Disuruh luluhkan hati si penyihir dengan kata-kata lembut. Jadi ya, kesehatan seksual Anda sangat bergantung pada hubungan baik Anda dengan penyihir di lingkungan Anda. Bukan dokter ya, tapi penyihir. Dan kalau menurut Anda itu udah aneh, kita maju ke Perancis di abad ke-17. Di sini, impotensi bukan lagi kutukan, tapi kejahatan hukum. Dan ada proses pengadilannya sendiri. Langkah pertama, Anda dituduh impoten. Terus, tim yang isinya bisa sampai 15 dokter dan ahli bedah datang ke kamar tidur Anda. Langkah ketiga, Anda harus mencoba ereksi di depan mereka semua. Langkah keempat, para ahli ini akan meraba-raba untuk menguji kekerasannya. Dan terakhir, mereka akan kasih putusan resmi. Ini beneran proses hukum loh. Momen yang paling pribadi diubah jadi tontonan publik yang mengerikan. Saking putus asanya, ada terdakwa namanya Marquis de Giffres. Dia sampai menyewa rombongan teater buat nampilin pertunjukan cabul di kamarnya. Tujuannya, ya buat persiapan menghadapi para penguji. Ini nunjukin betapa ekstrim dan mungkin agak kreatif juga ya, cara orang-orang buat bisa lolos dari ujian yang mengerikan ini. Jadi kita bisa lihat evolusinya di sini. Abad ke-15, sumber masalahnya kutukan penyihir. Solusinya ya ngobrol sama penyihirnya. Masuk abad ke-17, masalahnya jadi kejahatan hukum. Solusinya ya tampil di depan komite. Nah, di abad ke-19, masalahnya dianggap polusi diri atau masturbasi. Dan solusinya adalah selubung logam berduri yang dikunci. Perjalanannya benar-benar liar dan aneh banget. Jadi, apa sih intinya dari semua ini? Di balik semua eksperimen yang canggung dan hal-hal absurd dalam sejarah ini, ada satu benang merah, yaitu dorongan kita sebagai manusia yang nggak pernah berhenti untuk mencoba memahami diri kita sendiri. Oke, jadi apa aja poin-poin penting yang bisa kita ambil? Pertama, mempelajari seks itu selalu memaksa sains jadi lebih kreatif dan, ya, sedikit aneh. Kedua, para perintis penelitian seks ini sering banget diejek cuma karena nanyain hal-hal yang paling mendasar. Ketiga, teknologi modern terus-menerus ngasih kita kebenaran-kebenaran baru yang mengejutkan tentang tubuh kita. Dan terakhir, upaya kita sepanjang sejarah untuk mengendalikan seksualitas itu seringkali aneh dan, kalau dipikir-pikir, lucu juga. Pada akhirnya, perjalanan untuk memahami seks itu sama menariknya dan sama anehnya dengan subjeknya itu sendiri. Kita udah berhasil mengukur, memindai, dan menyelidiki mekanisme seks. Tapi, ini justru memunculkan pertanyaan yang lebih besar. Apa sih misteri terbesar tentang diri kita yang sampai sekarang masih belum terpecahkan? Nah, pertanyaan semacam inilah yang bikin para ilmuwan, dan mungkin kita semua, jadi penasaran terus.